Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tolak dia. Yang kedua, dia datang khusus kepada siapa? Israel. Israel juga tolak dia. Ayat 11-nya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dunia tolak dia. Israel tolak dia. Saya mengucap syukur saya diberi kesempatan oleh Tuhan untuk bicara atas namanya di kota Palu kali ini. Dan kali ini dalam ibadah keluarga besar Gereja Bethel Indonesia Woodward Palu. Dan saya sudah berkhotbah mulai dari Natal Untat, Natal Umum GBI Woodward Palu, lalu ibadah 1, 2, 3. Ini khotbah saya yang ke-6 di gereja ini saudara-saudara dalam beberapa hari ini. Dan khusus dalam ibadah raya di GBI Woodward di tempat ini saudara-saudara, saya menyoroti seputaran Minggu Advent. Karena dalam kalender gereja saudara-saudara, Minggu Advent itu adalah 4 hari Minggu sebelum Natal 25 Desember. Maka tahun ini jatuh pada tanggal 3, tanggal 10, tanggal 17 dan tanggal 24 saudara-saudara. Dan bicara tentang Advent itu dari kata Latin Adventus yang artinya datang atau kedatangan. Datang atau kedatangannya siapa? Kedatangan Yesus Kristus. Maka topik-topik yang saya soroti adalah seputaran kenapa Tuhan Yesus datang. Dalam ibadah 1 saya sudah menyampaikan tentang Yesus datang untuk menjadi teladan yang sempurna bagi kita. Yang kedua saya sudah bicara tentang Yesus datang untuk membawa pertentangan. Dan yang ketiga saya bicara di ibadah raya 3 tadi, Yesus datang untuk mencari orang berdosa. Buat jemaat yang pengen lihat seperti apa penjelasannya, silakan lihat di channel YouTube gereja ini. Begitu ya, tim multimedia ya. Jadi kalau saudara, itu khotbahnya tidak panjang-panjang saudara-saudara. Jadi kalau ada waktu bisa korban pulsa lalu nonton, Anda akan dapat berkat di sana. Dan pada ibadah raya keempat, spesial ibadah Next Generation. Dan waduh, ini ruangan dipenuhi Ibu Gembala. Sejauh mata memandang orang-orang muda luar biasa. Ada calon-calon kepala dinas di sini, haleluya. Ada calon-calon kepala rumah sakit. Ada calon dokter, calon Kapolda, Kapolsek, ada Pol PP di sana, ya. Ada calon-calon wali kota, gubernur. Beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Harus percaya, tidak ada yang mustahil. Bahkan mungkin ada calon pendeta-pendeta luar biasa yang dipersiapkan Allah di ruangan ini. Saudara-saudara, kita perhatikan Injil Yohanes pasal 1 ayat 15 dan ayat 16. Kita baca 2 ayat ini bersama-sama ya. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, dan 3. Yohanes memberi kesaksian tentang dia dan berseru katanya, inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, kemudian daripadaku akan datang dia yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. 16, 2, 3. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Tepuk tangan sekali lagi buat firman Tuhan. Dalam ibadah raya keempat spesial Next Generation di GBI Woodward Palu ini, saya berdasarkan Yohanes 1 ayat 15-16 saya menyoroti tema Yesus datang untuk membawa kasih karunia. Ya saudara-saudara, ini data yang sangat luar biasa. Dari begitu banyak data yang memberikan pesan yang senada bahwa di dalam Kristus lengkap kepenuhan Allah, kasih karunia
ada di dalam Kristus. Dan melalui dia sajalah orang menerima anugerah Tuhan. Dan menarik kekasih-kekasih Tuhan, bahwa kalau kita bicara tentang kasih karunia, sebenarnya ini hanyalah salah satu sifat Allah. Allah bukan hanya memiliki sifat kasih, tetapi Allah juga punya sifat yang lain. Ada kesucian, ada kecemburuan, bahkan Allah juga punya keadilan. Saya coba mau jelaskan sedikit misalnya seputaran sifat keadilan Allah dan sifat kasih Allah, saudara-saudara. Ini ada beda. Keadilan Allah itu berkaitan dengan dua hal. Yang pertama adalah pahala, dan yang kedua adalah hukuman. Yang baik, yang saleh, yang taat dapat pahala. Tapi yang nakal, yang melawan dapat hukuman. Itu adalah adil. Menjadi sesuatu yang menarik untuk kita renungkan. Kalau kita bicara tentang definisi kasih karunia Allah, itu beda lagi, saudara-saudara. Kalau kasih karunia Allah itu, saudara-saudara, sebenarnya agak kontras dengan apa yang kita pahami tentang keadilan Allah. Keadilan Allah, kalau kita baik dapat berkat, kita nakal dapat tegur, bahkan dapat hukuman. Tetapi hari ini kita akan melihat kasih karunia Allah dan sejumlah makna menarik seputaran kasih karunia Allah atau grace. Ya, nah saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, karena ayat 16 ini mengatakan, menegaskan bahwa kasih karunia itu bukan cuma satu, tapi manifestasi dari kasih karunia itu banyak. Makanya ditandai dengan kalimat di ayat 16 itu, Yohanes 1 ayat 16 dia bilang, karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Di bagian yang lain dia bilang ada pencobaan demi pencobaan. Tetapi karena ada kasih karunia demi kasih karunia, maka bagi anak Tuhan di balik setiap pencobaan ada kasih karunianya sendiri. Di balik setiap tantangan ada kasih karunianya sendiri. Nah, bicara tentang kasih karunia, saya akan memberikan sorotan sangat banyak di sini. Waktu yang saya diberikan kepada saya akan menjelaskan kepada jemaat semua, dan saya harap Roh Kudus membantu kita menangkap pesan Tuhan ini. Yang pertama, kalau bicara tentang kasih karunia Tuhan, maka kita diingatkan ini berbeda dengan keadilan Allah. Kalau keadilan Allah, kita dapat apa yang pantas kita dapatkan. Tapi kalau kasih karunia Allah beda. Kita mendapatkan apa yang tidak pantas kita dapatkan. Bapak Ibu, orang-orang muda mayoritas di sini, saya tanya, andai kata kalau kita semua ini mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan, menurut semua jemaat, kita pantasnya masuk surga atau neraka? Kalau mendapatkan apa yang pantas kita dapatkan, kita lebih cenderung ke surga atau neraka? Kemana? Cerdas itu. Itu orang jujur yang paham. Sebab dosa untuk masuk neraka tidak butuh dosa besar. Dosa sekecil apapun, Alkitab berkata upah dosa adalah maut. Jadi kalau bicara tentang kita mendapatkan apa yang harus kita dapatkan, atau yang ditonjolkan hanya sifat keadilan Allah, maka tidak ada kita yang lolos. Semua kita penghuni neraka. Tetapi kasih karunia demi kasih karunia di dalam Yesus mengingatkan kita bahwa kasih itu membuat kita mendapatkan apa yang tidak pantas kita dapatkan. Kita yang tidak layak dilayakkan. Kita yang ada dalam barisan panjang menuju neraka itu ditolong oleh Yesus, diselamatkan oleh Yesus, lalu dia balik kehidupan kita, lalu menuju barisan panjang menuju surga. Makanya orang Kristen diajarkan bahwa semua karena anugerah. Tidak ada kita yang bisa selamat karena usaha kita. Tidak ada kita yang bisa selamat karena perbuatan kita. Salvation by works, selamat karena usaha, selamat karena perbuatan baik, itu adalah ajaran sesat. Tidak mungkin kita bisa selamat karena perbuatan baik. Seorang teolog mengatakan orang yang mau selamat dengan perbuatan baiknya ibarat dia mengarungi lautan Atlantik menggunakan perahu kertas. Bisa tidak? Mengarungi lautan Atlantik pakai perahu kertas.
Tidak bisa. Jangankan lautan Atlantik. Lautan yang kemarin tsunami di Palu aja. Tidak bisa pakai perahu kertas. Artinya itu usaha sia-sia. Perbuatan baik kita tidak menyelamatkan kita. Saudara, mungkin ada yang kuliah hukum di sini ya. Kelak nanti Anda jadi hakim, jaksa atau lawyer. Ya, saudara tentu kalau mengerti hukum. Kalau ada Anda yang buat, katakanlah orang melakukan pelanggaran lalu lintas. Ya, naik motor tidak pakai helm, tidak ada surat-surat, tidak ada STNK, tidak ada SIM, bahkan tidak ada ban depan. Itu memang dia kurang ajar sekali ya. Sampai tidak ada ban cuma satu. Sudah begitu lagi serobot lampu merah. Senggol mas-mas jual mie ayam. Lalu ternyata akhirnya dia ditangkap, dinyatakan bersalah. Beberapa bulan kemudian dia akan disidang, tapi dia tahanan luar, katakanlah begitu. Tetapi untuk meloloskan dia dari penjara, dia berbuat baik. Dia bantu tetangga yang susah, dia bantu panti asuhan. Ya, dia berbuat kebaikan apapun dengan tujuan semua kebaikan-kebaikan ini menjadi modal bagi dia untuk dia bawa ke pengadilan. Kiranya hakim mempertimbangkan seluruh kebaikannya itu, siapa tahu dia bisa lolos dari hukuman. Sidang berlangsung. Sebelum hakim ketuk palu memutuskan, misalnya dia 2 atau 1 tahun penjara, tapi diangkat tangan dia bilang, Pak Hakim dan Pak Jaksa, haleluya. Tolong dengarkan saya, betul saya salah. Saya tidak ada SIM, tidak ada STNK, tidak ada helm, bahkan tidak ada ban. Saya terobos lampu merah, tapi Pak Hakim tolong pertimbangkan. Saya ini orang baik. Semua yang dia tolong dia bawa jadi saksi di pengadilan. Mana yang saya bantu beras, mana? Bapak Ketua RT 05 angkat tangan, betul dia. Kita ingat dia. Mana yang saya bantu di panti asuhan? Ketua yayasan datang. Betul. Dia orangnya. Jadi Pak Hakim tolong pertimbangkan. Anda yang mengerti hukum. Saya tanya. Kalau hakim ini tidak gila. Apakah dia benarkan orang ini? Tidak ada urusannya. Kau salah di mana? Kau tutup di mana? Right? Artinya perbuatan baikmu tidak akan meloloskan engkau dari pengadilan dunia ini. Kalau ternyata engkau nyata-nyata bersalah. Apalagi pengadilan sorga. Perbuatan baikmu tidak menyelamatkan. Pelayananmu tidak menyelamatkan. Khotbahmu tidak menyelamatkan. Amalmu tidak menyelamatkan. Sumbanganmu tidak menyelamatkan. Kita tidak selamat karena perbuatan baik. Amin, kekasih Allah. Makanya dalam Efesus 2 ayat 8 dan ayatnya yang ke-9 Rasul Paulus menegaskan satu doktrin yang harus dipegang kuat-kuat oleh gereja. Firman Allah berkata, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Itu bukan hasil usahamu tetapi pemberian Allah. Ya, jangan ada yang sombong terus. Itu bukan hasil pekerjaanmu. Amin. Jangan ada orang yang memegahkan diri. Iya, saudara pikirkan, bayangkanlah bahwa andai kata perbuatan baik kita punya andil masuk surga. Kira-kira kalau di sidang nanti pengadilan, waktu di pengadilan akhir itu, Tuhan tanya, kenapa masuk surga? Saya ini sudah terima Yesus, tapi saya bantu-bantu Yesus sedikit. Ya seolah-olah pengorbanan Yesus di Golgota itu tidak cukup. Jadi saya bantu-bantu parkir di gereja. Saya bantu-bantu terlibat panitia Natal. Saya bantu-bantu ya bonceng teman yang tidak ada motor. Saya jemput dia. Semua itu baik. Tapi semua itu bukan untuk selamat. Itu adalah bukti kita sudah selamat. Orang Kristen juga berbuat baik. Tapi konsep perbuatan baik kita dengan non-Kristen itu beda. Orang non-Kristen berbuat baik untuk selamat. Kita tidak. Kita berbuat baik karena sudah selamat. Tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Kita berbuat baik karena sudah selamat. Kenapa khotbahku semangat? Saya sudah selamat. Kenapa Anda bergereja, menyanyi, menyembah, angkat tangan luar biasa? Anda sudah bebas. Kalau yang masih terikat tuh angkatnya cuma begini. Pakai dah lagi. Iya kan? Ada yang masih terikat. Tepuk tangannya tuh kayak kocok kartu.
Tepuk tangan dengan penuh keterikatan. Semangat. Next generation yang diberkati Tuhan. Bahwa ini ajaran yang alkitabiah. Kita tidak perlu menyombongkan apapun. Bahkan tahukah Anda? Termasuk kalau saya khotbah begini. Lalu ada di antara Anda yang kemudian bertobat. Ada di antara Anda yang kemudian merasa bahwa ini waktu Tuhan bagimu. Lalu engkau buat keputusan dari sudut saya maupun sudut Anda. Kita perhatikan supaya jangan ada kita yang sombong dan merasa kita punya peran luar biasa. Yang pertama dari sudut pengkhotbah. Apakah saya bisa mempertobatkan orang? Tidak. Di gereja Korintus ada konflik di dalam gereja karena mulai terpecah belah. Ada jemaat yang mengatakan aku golongan Kefas. Ada yang mengatakan aku golongan Paulus. Ada yang mengatakan aku golongan Apolos. Tapi Paulus dalam 1 Korintus pasalnya yang ketiga. Mulai ayat 5. Paulus bilang siapakah Apolos? Siapakah Paulus? Paulus menanam. Apolos menyiram. Tapi yang memberi pertumbuhan siapa? Allah. Perhatikan ayat-ayat ini. Jadi apakah Apolos, apakah Paulus, pelayan-pelayan Tuhan yang olehnya kamu menjadi percaya? Yap. Masing-masing menurut jalan yang diberikan Tuhan kepadanya. Semua hamba Tuhan punya style, punya pelayanan. Tapi ingat, bukan mereka. Ayatnya yang ke-6. Aku menanam, Apolos menyiram, tetapi Allah yang memberi pertumbuhan. Iya, aku tanam. Apolos siram, tapi Allah yang memberi pertumbuhan. Jadi yang paling penting siapa? Ayat 7 sama-sama. 1, 2, 3. Karena itu yang penting bukanlah yang menanam atau yang menyiram. Melainkan siapa? Allah yang memberi pertumbuhan. Amin. Sebab tahukah Bapak Ibu, adik-adik orang-orang muda di Kota Palu. Kalau Anda bisa datang kepada Yesus. Kami memang khotbah, tapi yang menarik Anda adalah Allah. Hanya Tuhan memang menetapkan cara supaya terjadi pemberitaan Injil. Tapi waktu kami memberitakan Injil, orang bisa datang karena Yesus tarik. Ada seorang pengusaha perempuan di kota Tiatira namanya Lydia. Lydia ini bisnisnya kain ungu. Orang kalau bisnis kain ungu zaman dulu tuh perempuan kaya, itu bisnis woman, orang kaya. Karena kain ungu dipakai hanya 2 golongan, rohaniwan dan bangsawan. Sekarang ungu kau pergi di cakar bongkar, kau bongkar sendiri. Di sana 25.000 dapat. Itu mulai dari hordeng, taplak meja sampai celana pendek ya. Itu ungu semua, haleluya. Tapi dulu tidak semudah itu dapat ungu. Dalam Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 14 kita mau lihat di sini. Kenapa Lydia begitu perhatian kepada khotbah Paulus? Apakah Paulus hebat? Apakah Lydia hebat? Tidak. Allah buka hatinya. Perhatikan ini ayat. Perhatikan ini ayat. Seorang dari perempuan-perempuan itu yang bernama Lydia turut mendengarkan. Ia seorang penjual kain ungu dari kota Tiatira yang beribadah kepada Allah. Perhatikan. Tuhan membuka hatinya sehingga ia memperhatikan apa yang dikatakan oleh Paulus. Saya tidak percaya khotbah saya. Saya belajar sungguh-sungguh, saya khotbah semangat sungguh-sungguh. Suara mau hilang, mau sakit pun saya akan khotbah sungguh-sungguh. Tapi kalau ada orang bertobat saya tidak percaya karena saya. Tuhan membuka hatimu, Tuhan membuka hatimu, Tuhan membuka hatimu, Tuhan yang membuka hatimu. Amin. Kenapa orang bisa datang kepada Yesus? Sekalipun kita memberitakan Injil, itu benar. Dari mana kita tahu orang itu dipilih Tuhan atau tidak? Tuhan pakai cara beritakan Injil. Tidak semua orang terima kok. Hanya orang pilihan yang terima Injil. Orang tidak dipilih pasti tolak Injil. Bapak pendeta, Bapak Gembala sempat share saya tentang pengalaman Pak Yusuf Roni. Pak Yusuf Roni masuk penjara baca Alkitab, paham. Orang marah, kenapa kau baca Alkitab? Kok senang sekali. Dia bilang, iya kan saya dipilih. Orang tidak dipilih gak bakalan ngerti. Ya saudara bisa filter dirimu masing-masing. Engkau ada dalam kuasa Tuhan bekerja, kasih karunia Tuhan bekerja atau tidak. Karena pada prinsipnya kalau kita orang pilihan, kita pasti akan datang kepada Tuhan. Amin. Bapa tarik kita, Yohanes 6 ayat 44. Yohanes 6 ayat 44. Perhatikan. Tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku jikalau ia tidak ditarik oleh siapa? Oleh Bapa yang mengutus aku, dan ia akan kubangkitkan pada akhir zaman.
Tuhan tarik macam-macam. Ada lewat mimpi, ada lewat sakit penyakit, ada lewat pengalaman-pengalaman istimewa lainnya. Tapi secara umum Tuhan suruh pergi. Jadikan semua bangsa muridku. Siapa percaya? Nah, kenapa dia percaya? Bapak tarik. Ini memang datanya terlalu banyak. Saya bisa buka lagi. Contoh. Yohanes 6 ayat 37. Yohanes 6 ayat 37, perhatikan. Semua yang diberikan Bapa kepadaku akan datang kepadaku, dan barang siapa datang kepadaku, ia tidak akan kubuang. Semua yang diberikan Bapa kepadaku, ini Yesus yang omong. Semua yang Bapa berikan kepada Tuhan Yesus, apapun caranya, dia akan datang. Mau sekepala batu apapun dia, sengeyel apapun dia, sebadung apapun dia, pada waktunya dia akan datang. Entah dia minta maaf, mantan narkoba, pelacur, apapun dia. Ya, santet, swanggi, kalau di Palu bilang swanggi, tahu? Tahu swanggi? Swanggi. Ada apapun, tidak peduli background orang. Yesus bilang, Bapa kalau sudah bawa dia kepadaku, aku peluk dia, aku tidak akan buang. Saya ini ditangkap polisi 8 kali. Karena saya tusuk orang, saya rampok orang, saya jahat minta ampun. Ini wajah semua nih, anting semua nih. Leher, hidung semua, bibir. Orang bilang cakap apa? Luka. Tapi itulah anak nakal, ditangkap polisi berkali-kali. Di sel polisi, di sel kodim, korem, di pom, janjinya bau bertobat. Tapi pas keluar tobat kumat. Oh kumat lagi. Kumat lagi saudara-saudara. Dapat tangkap terakhir itu 13 Januari 1999. Itu polisi hitung 1, 2, 3 baru angka buang dalam mobil. 1, 2, 3. Aduh, makanya di kampung saya di NTT, di Kota Kupang, Oepura, satu kampung tahu tidak percaya Mel Atok bisa jadi pendeta. Jangankan kau, saya pun tidak percaya. Kenapa Yesus mau pilih sampah model begini? Tapi itulah dia, kasih karunia-Nya. Mendapatkan kita yang tidak pantas, dipantas-pantaskan. Bukankah Rasul Paulus berkata bahwa dia sangat jahat? Bahkan dari semua orang berdosa. Rasul Paulus bilang aku paling berdosa. Saudara lihat dalam tulisannya dalam 1 Timotius pasal 1 ayat 13. Rasul Paulus dengan jelas, dengan gamblang mengatakan di sana. Aku yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihinya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Aku ganas, aku jahat, tapi aku dikasihi. Ayat 15 sama-sama baca. 1, 2, 3. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk apa? Menyelamatkan orang berdosa. Dan di antara mereka, akulah yang paling berdosa. Tuhan tidak peduli, mau paling berdosa pun. Kalau Bapa yang tarik, dia sambut. Jadi kalau saya khotbah lalu Anda datang pada Yesus. Bukan saya. Bukan saya. Tak usah puji-puji pendeta. Tak usah. All glory for Jesus, right? All glory for Jesus. Tidak ada pendeta layak terima kemuliaan. Saya yakin itu. Saya bertobat bukan karena khotbahnya pendeta Yakub Nahawai, pendeta Gilbert, pendeta besar yang KKR di NTT. Saya bertobat karena seorang mantan narapidana kasus pembunuhan. Dia bertobat di penjara, dia menjadi penginjil jalanan. Dia tidak digaji, dia tidak ada upah. Dia jalan keliling dari satu gang ke gang menginjil. Disitulah Tuhan tangkap saya. Kawan lama saya bingung kok dia bisa berubah. Saya berdoa di hati Tuhan, saya ini sudah kepingin berubah, tidak berubah. Tepat bulan Mei 1999, Mel Atok dijamah Tuhan. Beberapa waktu kemudian Tuhan mulai pakai saya keliling khotbah di mana-mana. Dengan pengetahuan yang masih pas-pasan, saya sudah khotbah sampai sekolah teologi sampai hari ini. 24 tahun sudah saya berdiri untuk kepentingan kerajaannya. Untuk menarik lagi. Jadi kita khotbah ini tujuannya cuma ini. Kalau orang bertanya, buat apa penginjilan? Penginjilan adalah untuk mengetahui manakah orang pilihan Allah dan mana bukan pilihan Allah. Itu aja.
Jadi kalau kita khotbah, orang tetap tertutup, memang orang ini tidak selamat. 2 Korintus pasal 4 ayat 3. Perhatikan ini ayat. 2 Korintus 4 ayat 3. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa. Iya. Khotbah kok tidak mau berubah ini orang. Kelihatannya dia dalam rombongan 2 Korintus 4 ayat 3 ini. Saya tidak tahu siapa. Tapi urusanku omong-omong sungguh-sungguh. Sampaikan sungguh-sungguh. Tegur sungguh-sungguh. Yang benar bilang benar. Yang salah bilang salah. Tidak boleh ada area abu-abu di dalam khotbah. Ya bila ya, tidak bila tidak. Apa lebih daripada itu berasal dari si jahat kata Alkitab. Jadi orang-orang muda Palu yang diberkati. Aduh, saya bergairah sekali melihat Anda semua. Gairah kudus keluar untuk menyampaikan isi hati Tuhan. Saya sudah bilang sama Ibu Gembala, memang ini topik agak ngeri-ngeri sedap. Enaknya tanya jawab. Apalagi kalau mahasiswa banyak kan, di otak sudah mulai, tapi kenapa begini, kenapa begini. Nah itu mesti tanya jawab. Tapi karena ini kan konteksnya monolog, saya bisa aja layanin. Tapi enak, keren. Kekasih-kekasih Tuhan, sungguh anugerah Tuhan itu luar biasa. Satu kali Paulus khotbah, orang Yahudi tolak. Tapi yang non Yahudi terima. Makanya dalam Kisah Para Rasul pasal 13, ya, ayat 47 dan 48. 47 bilang begini, Kisah 13 ayat 47. Ya. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami. Aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah. Ya. Supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi. 48 yang mau saya soroti. Perhatikan 48. Mendengar itu bergembiralah semua orang yang tidak mengenal Allah. Bergembiralah semua orang yang apa? Tidak mengenal Allah. Konteks tidak mengenal Allah sih non Yahudi atau bagi Yahudi orang kafir. Waktu itu pandangan umumnya. Terus? Dan mereka memuliakan firman Tuhan. Dan mereka memuliakan firman Tuhan, lalu keterangan selanjutnya. Dan semua orang yang ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Dan semua orang yang ditentukan, jadi ditentukan itu dahulu. Ditentukan Allah untuk hidup yang kekal menjadi percaya. Itulah manfaatnya penginjilan. Kita sampaikan aja, saudara yang ditentukan sebelum dunia dijadikan, Anda pasti percaya. Kalau tidak ditentukan, saya khotbah sampai urat leher putus, nggak bakalan bertobat. Nangkap sampai sini. Amin, kekasih Tuhan. Kita mau khotbah sampai mabok pun gak bakalan bertobat. Saya contohkan, jangankan khotbah Melato, khotbah Yesus. Saya tunjukkan ya, perhatikan datanya ya. Saudara-saudara. Jangankan khotbah saya, khotbah Tuhan Yesus pun kalau orang itu tidak dipilih, mundur dia. Di Yohanes 6, itu banyak orang tuh mulai berbondong-bondong ikut Yesus. Karena lihat mujizat 5 roti dan 2 ikan. Makanya Ibu Gembala share sama saya, Pak Mel. Kita harus ajar firman sungguh-sungguh. Karena kita tidak tahu jemaat yang datang ini motivasi apa. Kayak dulu asal lihat mujizat rame. Asal lihat yang spektakuler langsung bondong-bondong. Tapi yang berbondong-bondong ini nanti terjadi apa? Penyaringan lagi. Hanya orang pilihan yang tetap kuat. Yang tidak mungkin. Mereka datang lihat mujizat segala macam. Waktu mereka lihat mujizat oke lah. Tapi Yesus mulai mengajar. Waktu Yesus mengajar, mereka tidak tahan dengar khotbah. Itu Yohanes 6 ayat 60. Mereka bilang khotbahnya keras sekali. Perhatikan ini ayat. Sesudah mendengar semuanya itu, banyak dari murid-murid Yesus yang berkata, perkataan ini keras, siapakah yang sanggup mendengarkannya? Kita pikir dia mau main lawak. Kata di YouTube kelihatannya lucu. Datang kita tegang semua sampai pulang. Di mana lucunya? Hei orang-orang muda. Iman tidak bertumbuh dari lucu-lucu. Iman bertumbuh dari firman Allah. Lucu tidak dosa. Sepanjang batasannya jelas. Satu khotbah kalau lucu mendominasi. Sampai pulang Anda gembira tidak jelas. Baca tuh jenis tanah hati. Ada orang dengar firman gembira. Tapi iblis curi firman. Tidak berubah tuh. Saya sebisa mungkin. Saya sudah jauh-jauh dari NTT. Kalau hanya mau main lawak. Undang calontong. Terbang dari NTT, saya tidak pakai pesawat, terbang loh. Pakai pesawat dari NTT. Lalu hanya melawak. Orang-orang cerdas, saya sudah bilang calon-calon pemimpin di Sulawesi Tengah ada di sini.
Harus isi-isi betul. Amin. Saya tidak perlu ajar Anda bagaimana cara melompat, cara menyanyi. Toh Anda sudah jago semua. Tapi kalau firman, waduh. Kekasih-kekasih Allah. Jadi mereka dengar firman, mereka bilang wah keras. Lalu ujung-ujungnya ayat 60 mereka mundur. Yang mundur ini siapa? Sudah kategori murid, bukan 12 murid. Sudah ikut rame lah, makanya disebut murid oleh Yohanes. Mundur karena tidak tahan khotbah. 66. Ayat 66. Mulai dari waktu itu banyak murid-muridnya mengundurkan diri dan tidak lagi mengikuti dia. Mulai dari waktu itu. Yang mana? Yang tadi itu hanya cari mujizat tapi tidak mau dengar khotbah. Khotbah mulai keras sedikit, aduh nggak cocok nih. Telinga kanan kayaknya mau pecah ya. Nggak cocok dia mau cuma mujizat. Lihat orang buta melihat. Kalau saya doakan orang buta pasti bisa mendengar. Orang buta pendengarannya bagus sekali ya. Saudara-saudara, dan tahukah Anda alasan yang lebih substansi dari kemunduran di ayat 66 itu? Ada di ayat 65 itu. Baca 65-nya, naik satu ayat. Lalu ia berkata, sebab itu telah kukatakan kepadamu, tidak ada seorang pun yang dapat datang kepadaku kalau Bapa tidak mengaruniakannya kepadanya. Bahkan khotbah Tuhan Yesus saja tidak membuat mereka bertobat, mundur semua. Yesus bilang apa? Karena Bapa tidak mengaruniakan. Saya bisa munculkan sejumlah data yang lebih kuat lagi. Karena saya kalau khotbah pasti penuhi firman. Karena khotbah itu beritakan firman. Prinsip ilmu tafsir, firman tafsir firman. Matius tafsir Obaja, Obaja tafsir Titus, Titus tafsir Ester, Ester tafsir Kejadian, Kejadian nyambung sama Wahyu. Gak bisa bertolak belakang. Itu namanya khotbah firman. Jadi orang-orang muda, kita sungguh dapat anugerah. Amin. Tidak ada jasa sapa-sapa di sini. Semua karena Tuhan. Ajaran ini membuat orang rendah hati. Ajaran ini membuat orang bilang, aduh aku tidak pantas Tuhan, aku tidak layak. Engkau hanya bisa bersyukur dan engkau tambah semangat melayani Tuhan. Tapi kalau engkau tambah semangat melayani Tuhan, itu semua juga anugerah saudara-saudara. Ya, saya sampaikan poin yang kedua. Poin yang kedua adalah, karena ini kasih karunia demi kasih karunia kan. Dalam kasih karunia Allah, saya dan saudara yang sudah ditarik kepada Kristus dimampukan, garis bawahi, dimampukan melakukan perkara-perkara besar. Yohanes 14 ayat 12, Yesus berkata, barang siapa percaya kepadaku, dia akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari yang aku lakukan. Anda lihat itu ayat. Tapi apakah kita hebat? Tidak, saudara-saudara. Tidak. Kenapa kita bisa menyenangkan Tuhan? Ada ayat bilang kerjakan keselamatanmu. Betul ya? Filipi 2 ayat. Filipi 2 ayat 12 ya. Coba Filipi 2 ayat 12. Coba baca. Hai saudara-saudaraku yang kekasih. Kamu senantiasa taat karena itu. Tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Amen. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Maksudnya kalau sudah ini ayat punya teks asli itu begini. Istri saya, daripada saya cari nama orang pusing. Saya ini orang kaya. Saya kasih istri saya ini sebuah tanah. Saya sudah buat di dalamnya toko untuk bisnis. Lengkap dengan isi-isinya. Tanahnya pun sudah sertifikat atas nama beliau. Lalu saya kasih semua untuk dia. Kerjakan toko ini. Urus toko ini baik-baik. Bukan untuk dapat toko itu. Nangkap. Saya sudah kasih semua atas namamu. Orang yang tahu diri kalau sudah dikasih begitu dia pasti habis-habisan. Dan anak Tuhan yang cinta Tuhan begitu. Dan ingat, kalau baca itu ayat tadi, Filipi 2 ayat 12, jangan sampai ayat 12 saja dong. Lanjut ayat 13, kenapa orang bisa bekerja begitu? Siapa yang bekerja di hatinya? Perhatikan. Karena Allah lah yang mengerjakan di dalam kamu, baik kemauan maupun pekerjaan menurut kerelaannya. Allah lah yang bekerja sehingga kita tuh mau, kita rela, kita semangat. Allah bekerja dalam hati kita.
Makanya kenapa saudara mau datang gereja, saudara mau saat teduh, saudara mau baca Alkitab, saudara mau melayani habis-habisan. Tuhan bekerja dalam dirimu. Bukan hanya untuk menyelamatkanmu, tetapi untuk membuat engkau menyenangkan Dia. Karena terjemahan 1985 itu ayat bilang, Tuhanlah yang membuat kita bisa menyenangkan Dia. Masih ada yang mau menyombongkan diri. Semua kesombongan disalibkan. Makanya kalau kita bisa pelayanan ke sana kemari, oh wow, haleluya. Ada seorang hamba Tuhan asal NTT. Dikasih anugerah luar biasa. Tahun 65 itu menurut berita, saya belum lahir, saya lahir 81. Tapi semua mungkin angkatan bapak dan mama mungkin pernah dengar. Ada mujizat air jadi anggur di NTT, di kota Soe, Ibu Gembala. Itu maka banyaklah muncul hamba-hamba Tuhan. Salah satunya nama mirip seperti saya, Mel Tari. Dia itu dikirim ke Amerika untuk beri kesaksian. Dia tidak terlalu fasih bahasa Inggris. Dia ya I can spot. You know what I mean? I can spot. Aku bisa sepotong-sepotong ya. Dia benar-benar I can spot. Tapi ada yang menarik ketika I can spot ini sampai di sana. Katanya ada penerjemah. Dia tunggu-tunggu penerjemahnya nggak nongol. Lalu roh gerakan hatinya. Hampir 2 jam atau 3 jam dia tunggu. Penerjemah tidak datang-datang. Roh gerakan di muka bule semua nih. Saya kan di muka bule Palu nih. Ini kan bule di Amerika. Saudara, dia bicara di depan mic pakai mic wireless yang kayak kita di gereja-gereja Protestan. Ada mic kecil itu deh. Langsung dia bicara mulai bahasa Inggris. Yang dia ingat hanya kalimat pembuka. Ladies and gentlemen. Sisa apa yang berikut, haleluya. Dia sudah tidak tahu dia omong apa. Tapi semua yang dengar bule-bule itu paham luar biasa. Mereka terpukul, dia tidak sadar bahwa dia sedang berbahasa Inggris. Dan kemudian seorang penulis buku membahas cerita itu. Dan dalam sepenggal kalimat penulis buku asal Amerika mengatakan apa? Tidak ada bahasa Inggris seindah bahasa Inggris Mel Tari. Ini pasti anugerah. Maka mengingat itu, saya juga diundang ke Amerika. Mel Atok punya giliran. Di otak saya Tuhan akan buat seperti Mel Tari. Mel Atok. Semuanya itu di otak saya. Di kedutaan Amerika tahun 2017. Saya berharap saya bahasa Inggris dengan lancar. Karena yang wawancarai saya bule. Doa Tuhan tolong. Karena saya ini rajanya I can spot ya. My English is broken English. Hallelujah. So ya. Saya sudah doa nih. Doa. Sekarang saya ini penasehat full gospel se-NTT. Pengusaha Kristen itu. Saya dengan beberapa pendeta. Saya pendeta Yandi. Juga Romo. Kami penasehat ada 3. Jadi saya mau bawa rombongan pengusaha untuk conference di Las Vegas nih. Waktu menghadap, saya berharap saya lancar bahasa Inggris. Tahu-tahu bulenya yang lancar bahasa Indonesia. Oh Tuhan baik. Saya bilang aduh. Begini. Kan cara Tuhan tuh susah ditebak. Saya pikir Tuhan bilang, lu tenang aja, gue gak pakai metode yang sama kayak Mel yang dulu. Lu mah diam, bulenya gue buat. Bulenya langsung tanya, ada 3 pertanyaan. Oke. Apakah kamu benar-benar pendeta? Absolutely yes. Right? Apakah kamu punya keluarga di Amerika? Tidak mungkin. Keluarga di timur semua. Apakah kamu benar-benar punya anak? Waktu anak saya 3. Benar-benar anak 3 orang. Rencana mau tambah 1. Maka saya khotbah di Amerika. Sudah 6 kali ke Amerika. Januari ini diundang lagi khotbah ke 7 kali. Oh wow. Apakah kita hebat? All about grace.
Amen. Only by His grace. Semua karena anugerahnya. Kita bisa melakukan perkara-perkara besar. Makanya ketika Paulus bilang begini, dari semua orang dalam 1 Korintus 15 ayat 10. Paulus bilang dari semua yang bekerja, aku bekerja lebih keras. Tapi sekali-kali bukan aku. Perhatikan ini ayat. Tetapi karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Yes. Dan kasih karunia yang dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Betul. Sebaliknya, aku telah bekerja lebih keras daripada mereka semua. Tetapi bukannya aku, melainkan kasih karunia Allah yang menyertai aku. Betul Paulus bertobat. Betul Paulus habis-habisan. Tapi orang yang tahu diri dia selalu berkata, semua anugerahmu. Segala kesombongan disalibkan. Amin saudara-saudara. Kita dipulihkan oleh Tuhan. Kesombongan itu hanya mendatangkan kehancuran. Ada cerita, ini cuma cerita aja, cuma cerita loh ya. Benar dan tidaknya ya cuma cerita. Tapi pelajarannya menarik. Ada satu orang Madura, ini bukan semua orang Madura, khusus dia aja ya. Dia tuh badung banget, nakal banget di kampungnya, asal mabok resek gitu loh. Apalagi kalau sudah pegang cerulit 2. Padahal kurus. Angin tiup antara I believe I can fly. Right? Merantaulah dia ke Jakarta. Turun di pelabuhan Tanjung Priok. Nah tahulah kuli-kuli bangunan. Buru-buru di pelabuhan itu. Papua, NTT, Maluku, Makassar, Manado. Ini barat semua nih. Mungkin ada orang Palu di sana, Poso, Batak. Bah, apanya ku bilang ini ya. Parah kali pun. Turunlah dia, mungkin keadaan mabok parah. Ini cuma cerita loh ya, cerita. Dalam keadaan mabok goyang berat. Dengan cerulit, tiba-tiba dia tunjuk semua orang di pelabuhan. Kalau ada yang sentuh tak cerulit. Nggak ada hujan, nggak ada angin, ya kan? Mabok parah kalau ada yang sentuh tak cerulit. Timur, Papua, Maluku, segala macam yang di situ bilang, ini kenapa nih? Langsung mereka bilang, yang orang Batak, cari hal. Dia lagi mirip orang Batak datang nyenggol dia sekali. Tak. Langsung Madura ini bilang 1 kali. 1 kali. Balik lagi datang nyenggol lagi dia bilang 2 kali. Kalau sampainya 3 kali. Tak bikin gule dia. Yang ketiga. Ini orang Batak bukan senggol. Tonjok di dada. Udah Batak punya lengan kayak paha saya. Langsung dia bagai di dada. Ya bar 2,5 meter. 2,5 meter tampias. Zigar. Langsung orang Batak bilang kalau 3 kali mau apa pulanya kau. Langsung orang Madura bilang aduh bang saya akan cuma hitung. Ini cuma cerita loh ya. Maksudnya begini ya. Cuma cerita. Maksudnya begini. Tinggi hati mendahului kehancuran. Pernah baca Amsal 18 ayat 12? Amsal 18 ayat 12 sama-sama. 1, 2, 3. Tinggi hati mendahului kehancuran. Tetapi kerendahan hati mendahului kehormatan. Mau sombong apa? Semua anugerah. Amin. Kekasih Allah. Dan yang terakhir, benar-benar terakhir tak iya. Kalau sampainya tambah 1 poin, sudah tidak komit tak iya. Akhirnya, kalau komit harus pegang komit, jangan sebentar tidak cabang sini, cabang sana.
Hati-hati sama jenis begini ya. Saudara, yang ketiga adalah kalau bicara kasih karunia demi kasih karunia, kita mendapatkan apa yang tidak pantas kita dapatkan. Kita dimampukan melakukan perkara-perkara besar. Yang ketiga, kita dimampukan bertahan dalam kesesakan. Kita dimampukan bertahan dalam penderitaan. Filipi 1 ayat 29 berkata, kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya. Kasih karunia itu bukan hanya percaya, tapi dalam kasih karunia itu ada penderitaan. Perhatikan ini ayat. Sebab kepada kamu dikaruniakan bukan saja untuk percaya kepada Kristus, melainkan juga untuk menderita untuk Dia. Iya, siapa ikut Tuhan itu menderita. Menderita, Tuhan Yesus bilang apa? Siapa mau ikut aku menyangkal diri, pikul salib baru ikut. Amin. Tahu definisi pikul salib? Pikul salib artinya menderita karena taat Tuhan. Menderita karena cinta Tuhan. Anda menderita karena minum mabok, lambung pica, itu bukan salib. Lu memang cari hal. Oke, Anda menderita karena nyolong jemuran lalu jatuh nyangkut di pagar besi yang tajam, lambung pica juga. Itu karena kurang ajar. Amin. Lu rampas pacar orang dan pacarnya yang lama adalah polisi. Dia kejar engkau, dia hantam kau sampai mata kiri pasang verban. Itu pun cari hal. Tapi kalau rajin ibadah, ikut Tuhan, komitmen, mengasihi Tuhan, kerja jujur, hidup sebagai orang muda baik-baik. Lalu ada tantangan karena itu. Nah cocok itu salib. Kenapa Anda bisa bertahan? Tuhan bantu kita. Amin. Percaya deh Tuhan bantu kita. Dia utus kita seperti domba di tengah serigala. Tapi gembala tidak akan tinggalkan kita. Dia gembala yang sangat-sangat bertanggung jawab. Dia hanya melatih kita supaya kuat. Dia melatih kita supaya dewasa. Amin. Kekasih Tuhan. Jadi kita bisa menderita. Tapi luar biasanya begini ya. Saya sudah mau selesai karena kita mau perjamuan. Ini bagian penting. Waktu saya dan saudara menderita, kita biasanya tidak sendiri. Amin. Kita ada ibu gembala, bapak gembala, teman pelayanan walaupun tidak banyak. Ada kakak rohani. Bahkan Tuhan sendiri berjanji, dia Immanuel, God is with us. Allah beserta kita kan. Tapi tahukah saudara pada waktu Yesus memberi kasih karunia-Nya, dia menderita dan dia menderita benar-benar sendiri. Yesus benar-benar sendiri. Dunia ini Yesus yang cipta. Yang percaya katakan amin. Yesus yang cipta. Tapi dunia yang dia cipta ini tolak dia. Anda bisa bayangkan itu. Yohanes 1 ayat 3 dengan jelas ayat itu berkata ini tentang Yesus. Ayatnya berbunyi segala sesuatu dijadikan oleh dia. Dia ini Yesus. Jadi kalau kita baca pakai Yesus, segala sesuatu dijadikan oleh Yesus. Dan tanpa Yesus tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Tapi ayat 10 bilang apa? Lompat ayat 10. Ia telah ada di dalam dunia dan dunia dijadikan olehnya. Tetapi dunia tidak mengenalnya. Dunia tolak dia. Yang kedua, dia datang khusus kepada siapa? Israel. Israel juga tolak dia. Ayat 11-nya. Kak, 11-nya. Muka saya tidak penting, ayat lebih penting. Cepat ayat, haleluya. Ia datang kepada milik kepunyaannya, tetapi orang-orang kepunyaannya itu tidak menerimanya. Dunia tolak dia, Israel tolak dia. Tapi puji Tuhan, ya masih ada kampungnya nama Nazaret. Saya tanya, di Nazaret terima dia atau tolak dia? Tolak. Anda pernah baca kan? Dia pergi ke Nazaret, dia khotbah. Orang ini anak tukang kayu, tolak dia. Puji Tuhan, Nazaret tolak, tapi masih ada saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya terima dia. Mereka juga tidak percaya dia. Dia benar-benar sendiri. Dunia tolak, Israel tolak, Nazaret tolak. Di keluarganya. Sampai keluarganya pernah bilang dia tuh gila. Markus 3:21. Markus 3:21. Markus 3 ayat 21. Ini jadwal terakhir Ibu Gembala. Jadi saya extra time. Haleluya. Waktu kaum keluarganya mendengar hal itu, mereka datang hendak mengambil dia. Sebab kata mereka ia tidak waras lagi. Dia di situ dia besar, itu Yesus. Jadi kalau Anda hanya ikut Tuhan mau dipuji, salah besar. Atau kalau dibilang gila biasa-biasa aja tuh, karena saya punya Tuhan yang tidak ada noda dan celah aja pernah dikatain gila. Apalagi yang memang mantan gila.
Saya ini sering dimaki, ngeri karena khotbah-khotbah saya di sosial media itu kan, aduh saya hantam kiri kanan kan malas tahu, asal aneh-aneh saya labrak betul, saya tidak peduli. Makanya satu video saya tuh 52.000 komentar, 25.000-nya maki semua. Tapi sehat-sehat aja tuh, makan masih tambah 2 kali. Tuhan baik. Tapi puji Tuhan ya. Nazaret tolak, keluarga tolak. Tapi masih ada 12 murid. Amin. 12 murid setia dengan dia. Semua lari. Aduh, mereka begitu berapi-api. Waktu Yesus bilang malam ini, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau menyangkal aku 3 kali. Petrus, oh tidak. Saya akan setia, mempengaruhi yang lain. Itu ada di Markus pasal 14. Ya, 29 dan seterusnya. 29 bilang begini, perhatikan. Kata Petrus kepadanya, biarpun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak. Lalu Yesus bilang apa di 30? Lalu kata Yesus kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya pada hari ini, malam ini juga, sebelum ayam berkokok 2 kali, engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus tambah tabakar. Inilah orang kalau self confidence-nya, over confidence kayak begini nih. 31. Tetapi dengan lebih bersungguh-sungguh Petrus berkata, sekalipun aku harus mati bersama-sama dengan engkau, aku takkan menyangkal engkau. Semua yang lain pun berkata demikian juga. Yang lain juga begitu. Sekarang kita lihat, apakah mereka setia? Lompat 50. Kalau tidak lompat, saya lompat. Oke, saudara perhatikan ini. 1, 2, 3. Lalu semua murid itu meninggalkan dia dan menarikan. Dia benar-benar sendiri. Tapi tunggu, masih ada Bapa di surga. Apakah Bapa tetap bersama dia? Bapa tinggalkan dia. Makanya dia berteriak perkataan keempat di salib. Eli, Eli, lama sabatani. Allahku, Allahku, mengapa engkau meninggalkan aku? Jadi kalau Anda tidak cinta Yesus, demi engkau dan saya, demi bahwa kasih karunia, dia benar-benar sendiri. Bahkan Bapa pun tinggalkan dia. Bagaimana? Engkau mau tinggalkan dia sekarang? Cintai dia sungguh-sungguh. Demi engkau, dia menderita sendirian. Untuk kasih engkau anugerah. Tepuk tangan yang meriah bagi kita.